Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Sampai siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan yang paling utama ialah nikmat hidayah Islam, hidayah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita setiap amal ibadah dan amal saleh yang dapat kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan panutan suri tauladan kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau, kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Faqir selaku khatib melalui mimbar Jumat yang mulia ini berpesan dan berwasiat kepada diri pribadi yang fakir dan dhaif ini, dan juga kepada semua yang hadir dalam melaksanakan salat Jumat berjamaah siang hari ini, agar hendaknya kita meningkatkan dan menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penghambaannya kepada Allah akan meningkat, keimanannya kepada Allah akan meningkat, ketakwaannya kepada Allah akan meningkat manakala ia terus-menerus melaksanakan perintah Allah berupa salat dengan penuh khusyuk dan penghayatan. Dengan salatlah seorang hamba bisa naik ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalam salatlah kita memiliki dua perkara yang amat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perkara yang pertama yaitu semangat, tekad yang tinggi, tekad yang kuat untuk melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan penghambaan, ubudiyah, peribadatan, beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu adalah tujuan daripada diciptakannya kita sebagai manusia. Perkara yang kedua adalah pengakuan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai manusia ternyata adalah makhluk yang dhaif dan hina, makhluk yang fakir dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin, anugerah dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua perkara ini diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dalam salatnya. Mereka diajarkan melalui suratul Fatihah yang mereka baca, yang mana surah Al-Fatihah ini jika tidak dibaca oleh seorang yang salat, maka tidak sah salat seorang muslim yang melaksanakan salat. Maka seorang muslim yang melaksanakan salat hendaknya dia membaca suratul Fatihah sebagai bagian daripada rukun salat. Ternyata hadirin, Allah mengajarkan dua perkara ini dalam suratul Fatihah. Perkara yang pertama, tekad kuat, tekad yang tinggi, semangat yang tinggi untuk beribadah mengabdi kepada Allah, melaksanakan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, berjuang sekuat jiwa untuk menjadi hamba yang patuh dan taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, yang kita baca berulang-ulang kali dalam sehari. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Apapun yang aku lakukan, semuanya aku upayakan sebagai bentuk ibadah pengabdianku kepadamu ya Allah. Seolah-olah kita ingin mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, sekuat tenaga, sekuat jiwa, aku ingin menjadi hambamu yang selalu mengabdi. Aku ingin menjadi hambamu yang selalu beribadah kepadamu. Aku selalu ingin menjadi hambamu yang selalu taat dan patuh kepadamu, menjalankan perintah-perintahmu. Aku ingin menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepadamu. Iyyaka na'budu. Yang satu perkara inilah Allah amat meridhoinya. Allah mencintai seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk taat kepadanya. Allah merahmati seorang hambanya yang bertekad kuat untuk beribadah kepadanya. Dan memang itulah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Jadi seorang yang beriman kepada Allah hendaknya dia sadar betul apapun yang dia lakukan di dalam alam kehidupan dunia ini, hendaknya dia jadikan sebagai bentuk pengabdiannya, bentuk peribadahannya, ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan dirinya. Itulah perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, di saat yang sama ketika kita menyatakan bahwa kita ini bersungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhanku, aku sungguh-sungguh ingin menjadi hambamu yang taat kepadamu, hambamu yang senantiasa beribadah kepadamu, iyyaka na'budu. Di saat yang sama kita diajarkan oleh Allah agar mengaku bahwa ternyata sekuat apapun kita untuk taat kepada Allah, ternyata kita ini hanyalah lemah belaka, tidak berdaya apa-apa kecuali atas izin dan anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan
wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah aku minta pertolongan ya Allah. Aku sadar betul sekuat apapun aku berusaha taat kepadamu, sehebat apapun aku bersungguh-sungguh bertekad kuat untuk menjadi hamba yang selalu mengabdi beribadah kepadamu, aku tidak akan mampu ya Allah seperti yang Engkau harapkan pada diriku, seperti janjiku kepadamu. Ketika di alam arwah, sebelum roh kita dimasukkan ke dalam jasad di dalam rahim ibunda kita, Allah mengambil perjanjian kepada kita selaku arwah-arwah yang akan dimasukkan ke dalam jasad di dalam rahim ibunda kita. Alastu bi rabbikum. Dalam Al-Quran dijelaskan, bukankah aku ini Tuhanmu yang wajib kamu patuhi, yang harus kamu taati, harus kamu sembah, harus kamu ibadahi. Lalu kita berjanji kepada Allah, bala syahidna, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang wajib kami patuhi, yang wajib kami sembah, yang wajib kami taati, kami ibadahi. Tapi ternyata tatkala roh ini sudah masuk ke dalam jasad di dalam rahim ibunda, kemudian lahir ke alam dunia, maka terjadilah lupa dengan janji yang semula diucapkannya di alam sana, di alam azali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah aku minta pertolongan atas kelemahan diriku ini. Sungguh aku tidak akan mampu menjadi pribadi yang taat, beriman dan bertakwa kepadamu kecuali Engkau menolong hambamu ini, kecuali Engkau memberikan kekuatan, dorongan hidayah, memberikan kekuatan hidayah, inayah dan taufik, memberikan keimanan dan ketakwaan kepada hamba. Engkau menjadikan segala apa yang Engkau haramkan kemudian menjadi sesuatu hal yang kami benci di dalam hati kami. Menjadikan di dalam hati kami segala hal apa yang Engkau perintahkan dan yang Engkau halalkan menjadi sesuatu yang kami senangi di dalam hati kami. Hanya Engkaulah yang bisa, hanya Engkau yang maha berkehendak atas hal itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah sang pemilik daya dan upaya, segala-galanya Engkaulah yang maha berkuasa. Hambamu ini hanyalah fakir dan hina di hadapanmu ya Allah. Maka setelah itu kita mengatakan Rabbana walakal hamdu, segala puji hanyalah milikmu ya Allah. Milkus samawati wa milkul ardh, segala puji-pujian memenuhi seluruh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi segala-galanya yang Engkau kehendaki. Min syai'in ba'du, dan begitulah seterusnya pujian atasmu ya Allah. Lalu kita membenamkan diri kita dalam penuh kehinaan di hadapan Rabbul Alamin, dengan kita meletakkan kening kita, meletakkan wajah kita dalam posisi serendah-rendahnya, yaitu posisi sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha tinggi Engkau, maha suci Engkau yang maha tinggi ya Allah. Kami hanyalah hambamu yang hina dina, hambamu yang penuh dosa, hambamu yang fakir dan dhaif, hambamu yang selalu bergantung kepadamu, hambamu yang tidak bisa lepas darimu. Semua pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terhimpun dalam kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Jika seorang hamba Allah yang sholat, dia melaksanakan sholatnya dengan penuh kesadaran,
penuh kekhusyuan dan menyadari betul dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah selalu berkeluh kesah kepada Allah, selalu curhat kepada Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika azan berkumandang, berkecamuk di dalam hatinya tentang perkara-perkara duniawi, timbul berbagai macam warna-warna dunia, keinginan-keinginan, belenggu nafsu syahwat, sementara dia ingin menghadap Rabbul Alamin yang maha suci, yang maha tinggi, dan dia tidak akan bisa menghadap Allah yang maha suci kecuali dengan hati yang suci dan bersih. Sementara keadaan dirinya begitu kotor dan hina, terbelenggu dengan nafsu-nafsu syahwat duniawi dan nafsu-nafsu keinginan duniawi. Ma'asyiral muslimin, pada saat inilah dia sadar betul bahwa dirinya ternyata amatlah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia terganggu oleh berbagai macam belenggu nafsu syahwat-syahwat, kemudian juga terganggu oleh bujuk rayu syaitan dan iblis, maka disitulah dia mengadukan persoalannya, mengadukan persoalan tentang dirinya yang begitu kotor dan hina, yang tidak mampu taat kepada Allah, terbelenggu dengan kemalasan, terbelenggu dengan kejenuhan, terbelenggu dengan nafsu-nafsu dan syahwat. Lalu dia menghadap kepada Allah dengan berdiri, lalu mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Lalu mulai dia bercurhat, berkeluh kesah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan persoalan hidupnya, dari mulai persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan macam-macam persoalan dia bawa di dalam sholatnya. Lalu dia mengadukan semua itu kepada Allah dengan mohon pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hebatnya ajaran agama Islam. Dalam sehari kita diwajibkan 5 kali salat 5 waktu, menjadi hadiah, menjadi nikmat yang paling utama dari Allah Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya yang beriman, agar ia terus menerus jangan sampai lepas daripada genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus minta kepada Allah berulang-ulang kali agar diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam belenggu-belenggu dirinya, dan meminta pertolongan kepada Allah, meminta kasih sayang Allah dari segala macam persoalan-persoalan kehidupannya, agar ia diberikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Disinilah Allah akan katakan bagi hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin taat kepadanya, namun dia sadar betul juga bahwa dirinya amatlah lemah, hina dina, kotor, kecuali atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah akan katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh ingin taat kepada Allah, dan dia setelah taat itu dia merasa bahwa dirinya tidak beramal, dirinya belum punya amal ibadah, dirinya amatlah lemah, kotor, hina dan dina, dia semua bisa beribadah, sadar betul bahwa dirinya bisa beribadah hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak ada kesombongan dalam hatinya, dan selamatlah jiwanya
karena memang Allah memandang hati-hati manusia. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila amwalikum. Tidaklah Allah melihat kepada rupa dan penampilan kalian semua. Tidaklah Allah melihat kepada harta kekayaan kalian semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah kondisi rohaniah kalian, kondisi hati kalian semua. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian, apakah baik, apakah bagus ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah kepada hambanya, terhadap hambanya di yaumil qiyamah adalah as-shalah. Maka yang dihisab, yang dihitung oleh Allah bukanlah hanya perkara seorang hamba selalu melaksanakan sholatnya tepat waktu, sholatnya selalu berada di masjid, sholatnya selalu berjamaah. Bukan hanya berhenti sampai di situ, akan tetapi apakah sholat yang ia lakukan lalu lantas menjadikannya sombong, lalu merasa sudah saleh, merasa sudah beribadah, ataukah dia semakin merendahkan dirinya dalam kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala yang hina dan dina. Jika ia menyelinap di dalam hatinya sekecil zarrah kesombongan, maka salatnya tidak akan diterima. Innas sam'a wal basar wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah daripada kesombongan. Jika kita sudah beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah beramal dan beribadah itu kita lalu merasa bahwa diri kita sudah beribadah, diri kita sudah beramal soleh, diri kita sudah banyak pahala, kita merasa diri kita lebih soleh daripada yang lain, merasa lebih mulia daripada yang lain, seperti iblis yang di dalam hatinya penuh dengan kesombongan, maka orang-orang yang beramal ibadah seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika seorang hamba beramal ibadah, setelah dia beramal ibadah, namun dia malah merasa bahwa dirinya belum beramal, dirinya belum beribadah, bahkan tidak merasa punya ibadah, karena semata-mata yang ia kerjakan hanyalah anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atas dorongan hidayah iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kekhuduan, penuh dengan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jikalau di dalam salat kita sering lalai, sering melamun, sering lupa, maka janganlah sampai kita lupa bila kita bertemu dalam salat kita dengan dua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal fokuskan hati kita, khusyukkan hati kita ketika kita bertemu dengan dua ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita dijadikan ibadah yang selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.